Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'ir rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Summa ba'du, kita melanjutkan pelajaran tentang kitab ini Syarah Nabawiyah ya. Masih ya, Pak? Panas kan? Enggak, putih. Masuk ke bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ini udah dekat-dekat untuk habis ya, tinggal 4 bab lagi. Detik-detik perpisahan ketika dakwah telah sempurna dan Islam telah menguasai keadaan, tanda-tanda perpisahan dengan kehidupan dan dengan orang-orang yang masih hidup mulai tampak terasa dalam perasaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin jelas lagi dari perkataan-perkataan dan perbuatannya. Pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW beriktikaf selama 20 hari, di mana pada tahun-tahun sebelumnya beliau tidak pernah beriktikaf kecuali 10 hari saja. Jadi biasanya kan 10 hari kan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini dia 20 hari gitu kan. Tambah enggak, pas pertengahan itu kan, bukan 10 pertama, dia langsung berturut-turut. Gitu, dari malam ke-10 sampai ke-30. Dan malaikat Jibril bertadarus Al-Qur'an dengan beliau sebanyak 2 kali. Jadi pada saat dia itikaf kan, itikaf itu kan lebih utama baca Quran, itu lebih utama tuh. Kalau capek baru baca-baca tentang agama. Bukan sholat tahajud berjamaah gitu loh. Kita kan suka bikin-bikin sendiri ya, berkreasi. Agama nggak boleh dikreasiin, gitu. Harus ada dalilnya. Tapi yang tahu agama bisa jadi imam gimana? Hah? Seperti sampai itu pernah jadi imam kalau sebentar. Siapa? Baik salah. Tebaiti. Ya nggak tahu, tanya dia. Minimal itu salah terus. Iya. Supaya Kalau Baiti sih, setahu saya dia suka apa? Karena terpengaruh dari orang-orang sana gitu loh. Disuruh begini. Ya dia mau aja, namanya dia dibayar. Sebenarnya hatinya enggak mau. Iya. Orang waktu kajian dari gua nanya, Udin bilang, "Udah kamu udah dijelasin," katanya gitu. Enggak apa-apa orang nanya kan. Nanya tentang nanya tentang masalah kalau orang memulai sholat itu kenapa harus baca auzubillah, kata Udin itu kemarin udah dijawab, cari pertanyaan lain katanya gitu. Bilang masalah apa gitu. Gitu. Karena pas bab sholat saya baru ikut 1 kali itu, memang udah lewat sih. Tapi tujuan saya itu saya sengaja tuh di depan mereka itu membuat pertanyaan seperti itu gitu. Kalau sama tasarif saya nggak mau, karena dia kan saya yang bawa ke sana. Kasihan tasarifnya juga ya, tadi usir lagi. Kalau waktu salam baca salam nggak berani saya ngusir. Gitu. Kalau tasarif saya nanyanya pilih-pilih lah, jangan sampai menyinggung ya atau
Sebenarnya kita maksudnya menasihatin orang-orang yang jadi imam di situ. Tujuan kita itu sebenarnya gitu. Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Ya, dia bertadarus dengan Jibril 2 kali selama dia itikaf di Masjid Nabawi tersebut ya. Pada haji wada beliau bersabda, sesungguhnya aku tidak mengetahui, barangkali setelah tahun ini aku tidak akan berjumpa lagi dengan kalian dalam keadaan seperti ini selamanya. Dan beliau bersabda pada saat melempar jumrah Aqabah, tunaikanlah manasik haji kalian sebagaimana aku menunaikannya. Barangkali aku tidak akan menunaikan haji lagi setelah tahun ini. Dan telah diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di pertengahan hari tasyrik, surat An-Nasr, sehingga beliau mengetahui bahwa hal itu adalah perpisahan dan merupakan isyarat akan dekatnya kepergian beliau untuk selama-lamanya. An-Nasr tahu nggak? Ijazah An-Nasrullahi wal Fath. Nah, dan seterusnya itu. Iya, An-Nasr namanya. Nah, Itu surat yang terakhir. juz amma. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih biham. Nah, ya itu kan seterusnya. Nabi setelah turun ayat ini, setiap sholat dia bertasbih itu, baca ini bukan subhana rabbiyal azimi, bukan subhana rabbiyal a'la, dia bacanya ya pas dia sujud subhanakallahumma wa bihamdik astaghfirullah. Itu terus dia, karena bertasbih dan mohon ampun di akhir-akhir hayat dia. Gitu. Karena kita kebiasaan subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, ya kan? Tapi boleh juga tuh kita ganti itu, karena tahmid pada saat ruku dan sujud boleh seperti itu. Ya kan, subhanakallahumma bihamdik astagfirullah, subhanakallahumma bihamdik astagfirullah. Kadang-kadang lupa kan dia amin. Gitu. Padahal itu doa kan. Astagfirullah minta mohon ampun kan. Subhanakallah memuji Allah. Sama dengan subhanarabbiyal a'la kan memuji Allah, Allah maha tinggi kan. Gitu. Itu di bab salat ada. Nanti kan kita pelajarin. Itu yang di pelajaran Ustaz Naidi kan ada ya. Gitu. Kata beliau dari surat An-Nasr ya, sehingga beliau mengetahui bahwa hal itu adalah perpisahan dan merupakan isyarat akan dekatnya kepergian beliau untuk selama-lamanya. Ada tanda-tandanya itu ya kan. Dia tahu ya. Dia tahu. Sahabat ada yang tahu. Yang tahu hanya Abu Bakar dan Ibnu Abbas. Karena Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, tafsiran dia sebenarnya sama ya, cuman kata Ibnu Abbas turunnya ayat ini kan disuruhnya kan bertasbih ya, pasabih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Disuruh kita bertasbih terus. Ada yang menafsirkan seperti itu kan, tapi Ibnu Abbas enggak. Ya, sudah datang bahwa Islam itu akan menang, orang berbondong-bondong masuk Islam. Tandanya Islam itu sudah selesai. Sudah sempurna, maksud saya sudah sempurna. Artinya kalau sudah sempurna akan wafat Nabi. Karena Abu Bakar juga menafsirkan seperti itu. Umar juga ternyata sama pendapat Ibnu Abbas. Padahal cuma dia nggak yakin, makanya dia bertanya kepada Ibnu Abbas, walaupun Ibnu Abbas masih kecil, semuda lah istilahnya. Gitu. Karena dia didoain, salah satu orang didoain untuk fakih tentang Al-Quran tuh Ibnu Abbas. Kayak nangis, Abu Bakar nangis dengan turunnya ayat ini. Kata Umar juga nangis. Kalau Islam sudah sempurna, berarti Islam itu sudah nggak bakal bisa bertambah, artinya akan malah berkurang. Kata Nabi benar kau Umar. Gitu. Ternyata emang iya banyak berkurang, macam-macam ditambah-tambahin macam-macam. Gitu.
Di awal bulan Safar tahun 11 Hijriah beliau pergi menuju Uhud. Ya, sholat di sana. Kemudian melakukan sholat untuk para syuhada sebagai ungkapan perpisahan bagi orang-orang yang masih hidup dan yang telah mati. Kemudian beranjak menuju mimbar dan bersabda, sesungguhnya aku akan mendahului kalian dan menjadi saksi atas kalian. Demi Allah, sesungguhnya aku sekarang benar-benar melihat telagaku dan telah diberikan kepadaku kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Dan demi Allah, sesungguhnya aku telah mengkhawatirkan kalian akan melakukan kesyirikan sepeninggalku nanti. Akan tetapi yang aku khawatirkan terhadap kalian adalah kalau kalian berlomba-lomba di dalam merebut kekayaan dunia. Yang dia takut itu dunia malah. Karena kalau Islam menang, Islam udah di tangan dia, udah kunci dunia itu udah ada di tangannya Nabi. Berarti jatuh kepada tangan sahabat kan. Sehingga dia menguasai dunia, apa aja dapat, takutnya hilap kan. Lupa daratan. Orang kalau kaya kan lupa daratan kalau orang gak beriman kan. Gitu kan. Jadi udah malas berdakwah, malas. Nah, itu Nabi khawatir itu. Hadisnya muttafaqun alaihi ya. Sahih Bukhari berdua. Kemudian pada pertengahan satu malam Rasulullah SAW keluar menuju kuburan Baqi untuk memohonkan ampunan bagi mereka. Beliau bersabda, semoga keselamatan atas kalian wahai ahli kubur. Selamat atas apa yang kalian alami pada saat ini, sebagaimana yang telah dialami orang-orang sebelumnya. Fitnah-fitnah, berbagai cobaan telah datang, bagai sepotong malam gelap gulita. Yang datang silih berganti, yang datang belakangan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Kemudian beliau memberikan kabar gembira kepada mereka dengan bersabda, sesungguhnya kami akan menyusul kalian. Ini doa juga itu. Oh, dihafalin karena jarang jadi nggak hafal kan. Iya. Iya. Ya, itu kan sudah selamat kan, salam untuk itu kan. Ini kan assalamualaikum ya ahli kubur, ya kan. Berdoa, kita doa di situ. Terakhirnya ya ini tadi bahwa sesungguhnya kami pun akan menyusul kalian. Tapi kadang-kadang nggak kalau tahu artinya kan nggak tegak juga kan gitu. Padahal kita udah pasti mati gitu kan. Iya takut juga itu kan. Padahal itu sunnah gitu kan. Padahal pasti mati emang kita gitu akan menyusul kalian kan. Tapi untuk mencapai itu berat. Untuk mencapai itu berat kalau kita mengerti artinya gitu kan ya. Lu bayangin kan kita juga berarti selalu kayak doa kan. Kemudian alinea berikutnya tentang sakit permulaannya ya. Pada tanggal 28 atau 29 bulan Safar tahun 11 Hijriah di hari Senin Rasulullah SAW menghadiri penguburan jenazah seorang sahabat di Baqi. Ketika kembali di tengah perjalanan beliau merasakan pusing di kepalanya dan panas mulai merambat pada sekujur tubuhnya sampai mereka, maksudnya para sahabat, dapat merasakan pengaruh panasnya pada sorban yang beliau pakai. Nabi itu, para nabi ya, kalau sakit itu 2 kali lipat Pak. Panasnya itu 2 kali lipat dari kita ini, dari para sahabat. Makanya begitu sahabat Abu Bakar megang, kaget, kayak terbakar gitu. Panas ya. Menanggung kita juga dia. Hah? Kayak menanggung. Iya, itu lah. Iya, gitu loh. Kalau kita kan enggak, ya kan. Dia kan panasnya tuh sakitnya 2 kali lipat. Makanya paling berat itu pada saat sakaratul maut. Kata Nabi seperti itu. Tapi setelah ini dia ngomong sama Fatimah, setelah ini aku bebas katanya. Dan aku menikmati ke tempat yang selanjutnya. Nanti dia bisikin sama Fatimah, kau akan menyusul setelah ini. Fatimah ketawa. Tadinya dia sedih, ya kan nangis. Ya, nanti ada di sini kisahnya, masalah ya. Kadang kita baca juga ikut hanyut ya. Nabi SAW sholat bersama para sahabat dalam keadaan sakit selama 11 hari, sedangkan jumlah hari sakit beliau adalah 13 atau 14 hari.
Sakit aja masih sholat ya kan, itu masih ingin datang. Ada akhir enggak. Nah, udah mau wafat itu kan. Nah, ini di minggu terakhir penyakit Rasulullah SAW semakin berat sehingga beliau bertanya-tanya kepada istri-istrinya, di mana giliranku besok? Istrinya banyak ya kan, ya kan, di mana giliranku besok, di mana giliranku besok? Dia masih mikirin istrinya juga, dia takut zolim kan. Makanya istri banyak tuh kan repot juga, kan harus adil kan, gitu. Di mana giliranku besok? Mereka pun memahami maksudnya sehingga beliau diizinkan untuk berada pada tempat yang beliau kehendaki. Kemudian beliau pergi ke tempat Aisyah. Beliau berjalan dengan diapit oleh Al-Fadl bin Al-Abbas pamannya dan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu ya. Ali bin Abi Thalib, Fadl bin Al-Abbas dan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Sedangkan kepalanya diikat dengan kain dan beliau melangkahkan kedua kakinya hingga memasuki bilik Aisyah. Beliau menghabiskan minggu terakhir dari detik kehidupannya di sisi Aisyah. Aisyah membaca muawizat. Muawizat itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya, gitu. Dan doa yang dihafal dari Rasulullah SAW, kemudian meniupkannya pada tubuh Rasulullah SAW dan mengusapkan tangannya dengan mengharap keberkahan dari hal tersebut. Jadi setelah dia membaca muawizat itu ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, dia berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian 5 hari sebelum wafatnya, hari Rabu 5 hari sebelum wafat, demam menyerang seluruh tubuhnya hingga sakit pun semakin parah dan beliau pingsan karenanya. Ketika sadar beliau berkata, siramkanlah kepadaku 7 gayung air yang berasal dari sumur yang berbeda-beda sehingga aku bisa keluar menemui para sahabat untuk menyampaikan amanat kepada mereka. Mereka mendudukkan beliau di sebuah bejana, kemudian menyiramkannya kepadanya air tersebut hingga beliau berkata, cukup katanya gitu. Pada saat itu beliau membaik, kemudian masuk ke dalam masjid dalam keadaan kepala diikat dengan sorban berwarna hitam, lalu duduk di atas mimbar. Beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya yang berkumpul di sekeliling beliau. Kemudian beliau berkata, laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan, semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kemudian berkata, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Mau hidup ya? Jadi nggak boleh. Dia khawatir seperti itu kan, karena para orang Yahudi kan menuhankan orang-orang soleh ya, seperti Lata, Uzza. Orang Nasrani menuhankan Nabi Isa kan itu. Cuman karena nggak ada kuburannya dia bingung kan. Makanya yang dikubur itu yang disalib kan dia nyembah salib kan gitu. Gitu. Kan nggak dikubur kan gitu. Yang disalib tetap disalib. Ya, yang disalib bukan Nabi Isa. Enggak, maksudnya nggak dikubur. Ya nggak dikubur. Kering kan di atas. Hah? Ya bukannya kering di atas. Nabi ini sendiri dikubur, nabinya itu sendiri. Nabi yang diserupakan dengan Isa ya, menurut Al-Qur'an kan seperti itu. Sebenarnya Isa sendiri nggak disalib, Allah angkat ke langit. Iya, dan dia diangkat ke langit itu dengan ruh dan tubuhnya, bukan ada yang mengatakan orang jil itu ruhnya aja. Kalau ruhnya aja apa bedanya dengan orang mati? Orang mati kan ruhnya yang diangkat. Iya, yang diambil. Iya kan? Kalau dia kan belum mati, nanti akan turun lagi ke dunia kok di akhir zaman. Gitu.
Nabi yang diangkat tuh ada 2. Nabi Idris diangkat juga tuh, nggak mati di dunia dia. Dari 2 ya, Isa sama Idris ya. Ya, Nabi Idris. Idris itu di atas Nuh jalurnya. Jadi sebelum Nabi Nuh, Nabi Idris dulu ya. Ya. Tapi dia ada umatnya nggak? Ada umat cuman nggak banyak karena dia seorang nabi, bukan seorang rasul. Diutusnya rasul itu ya di zaman Nabi Nuh, rasul pertama. Gitu. Kan nabi dan rasul itu dalam Al-Qur'an kan cuma 25. Nabi dan rasul, ya. Rasulnya ada 4 kan? Kayaknya nabi semua tuh. Rasulnya Isa, Musa, Ibrahim, Muhammad. Yang punya kitab ya? Yang diberi kitab. Kalau Nabi Ibrahim kan kitabnya samawi. Sebenarnya kitab sendiri itu ada 104 kitab itu. 4 kitab yang sisanya suhuf. Nah, gitu kayak kitab samawi gitu kan. Termasuk Ibrahim kan nggak ada, samawi dia. Untuk nabi-nabi yang lain. Makanya nabi itu jumlahnya itu ada 123.000 nabi. Rasul itu ada 313 rasul itu. Yang enggak tertulis ya dalam Al-Qur'an. Maksudnya kalau rasul aja kan bukan nabi. Iya. Kalau rasul udah pasti nabi kan. Kalau nabi belum tentu rasul. Gitu. Disebut rasul itu dia dapat wahyu kan, bukan dapat wahyu aja dan ada kitabnya. Tuh. Banyak nabi-nabi itu. Yang kita tahu kan cuma 25 yang ada dalam sunnah dan Quran ya. Gitu. Ternyata ada 120 ribuan nabi. Rasul ada 313. Ya gitu. Ada siapa-siapa itu kan termasuk dari keturunan nabi itu kan dari Sam. Sam itu dari keturunan anak Nuh kan ada 4. Sam, Ham, Yafid dan satu lagi siapa tuh yang keturunan orang Eropa. Yang dari nabi yang jadi nabi semua itu keturunan Sam. Itu nabi, banyak nabi dari situ termasuk Ibrahim. Gitu. Yang anaknya yang 3 itu ya ada yang jadi di Eropa, ada yang di mana gitu kan. Jadi kalau pada saat ada acara kayak nabi itu boleh tanya sama Tapi ada nggak nabi yang masuk dalam kitab Injil? Disebutkan dalam kitab Injil? Nggak ada. Ya kitab ya nabi ini doang Ibrahim, maksudnya nabi-nabi 25 itu aja. Muhammad enggak. Maksudnya dicantumkan di kitab Injil. Oh itu di kitab Injil. Enggak tahu, saya belum pernah baca Injil. Itu beritahu datang nabi terakhir dalam Injil. Ada, tapi itu didustakan sama dia. Itu cuman karangannya Muhammad katanya kan. Padahal kan itu Al-Qur'an yang ngomong kayak gitu. Makanya dia nggak percaya dengan Al-Qur'an. Mana percaya? Dia kalau percaya kan dia ini. Aduh, masalah ya. Dan pada saat itu Rasulullah SAW menawarkan dirinya untuk dikisos, menerima balasan dengan berkata, barang siapa yang pernah aku pukul punggungnya, maka inilah punggungku. Pukullah ia. Dan barang siapa yang pernah aku hina harga dirinya, maka inilah harga diriku. Hinalah dia, hinalah ia. Dia nggak mau tuh, jangan sampai dia inginnya di dunia ini dibayar. Mana yang pernah saya pukul saya. Mana yang pernah saya hina saya. Ya otomatis sahabat kan nggak mau. Cuma ada sahabat yang ngeyel. Sebenarnya dia pengen meluk Nabi gitu ya. Ini luar biasa ini, cerdiknya dia. Setelah itu beliau turun dari mimbar untuk melaksanakan sholat zuhur. Kemudian duduk di atas mimbar dan memulai perkataannya yang pertama tentang permasalahan antar sesama dan yang lainnya. Ada seorang yang berkata, sesungguhnya engkau memiliki hutang kepadaku 3 dirham. Dia berkata, bayarkan kepadanya hutangku wahai Fadl, maksudnya Ibnu Abbas ya pamannya. Lalu beliau berwasiat tentang kaum Ansor, aku mewasiatkan kepada kalian tentang kaum Ansor, sesungguhnya mereka adalah kelompokku dan penolongku. Orang Madinah ya, orang Ansor itu. Mereka
telah benar-benar menyelesaikan tugas yang telah dibebankan kepada mereka, dan yang tersisa adalah hak-hak mereka. Maka terimalah kebaikan mereka dan maafkanlah kesalahan mereka. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya manusia itu banyak dan kaum Ansor itu sedikit. Manusia itu banyak, kaum Ansor sedikit, sehingga mereka bagaikan garam pada makanan. Maka barang siapa di antara kalian yang memegang tampuk kekuasaan yang di dalamnya ia merugikan seseorang atau menguntungkannya, maka terimalah kebaikannya dan maafkanlah kesalahannya, kekurangan mereka. Kaum Ansor maksudnya ya. Kemudian karena kaum Ansor itu berjuangnya untuk Rasul luar biasa, karena dia nerima, dia tepat sudah diusir, ya kan, di sana diterima, dilindungi lagi kan gitu. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya ada seorang hamba yang diminta untuk memilih satu dari dua hal oleh Allah, antara diberikan kepadanya segala kemewahan dunia sesukanya atau diberikan kepadanya apa yang ada di sisinya, maka ia memilih apa yang ada di sisinya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Abu Bakar pun menangis dan berkata kepada Rasulullah SAW, Bapak dan ibu kami sebagai tebusan bagimu, sehingga kami menjadi heran kepadanya. Para sahabat pun berkata, lihatlah orang tua ini, maksudnya Abu Bakar ya. Rasulullah SAW mengabarkan tentang seorang hamba yang diberi Allah kesempatan untuk memilih antara diberikan kepadanya kemewahan dunia atau apa yang ada di sisinya. Malah ia, maksudnya Abu Bakar ya, mengatakan, Bapak dan ibu kami sebagai tebusan bagimu. Ternyata Rasulullah SAW itu sendirilah orang yang diberi kesempatan memilih, sedangkan Abu Bakar adalah orang yang paling berilmu dan di antara kami. Abu Bakar tahu, tapi orang-orang menuduh Abu Bakar kan, gitu yang diberi itu. Padahal sebenarnya menurut Abu Bakar, Rasulullah lah diberi kunci kemewahan dunia, sedangkan dia memilih di sisinya Allah, gitu kan. Abu Bakar menangis. Selanjutnya Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya orang-orang yang paling aku percaya dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku menjadikan seseorang sebagai kekasih atau khalilku selain Tuhanku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku atau khalilku. Hanya saja yang ada adalah persahabatan Islam dan kasih sayang karena Islam. Tidak satu pun dari pintu masjid yang tidak ditutup kecuali pintu bagi Abu Bakar. Itu masjid ya. Sebenarnya ini maksudnya pintu surga, karena Abu Bakar itu kan bisa masuk dari pintu surga mana aja. Karena kita Nabi bersabda, siapa yang malam ini bersedekah, Abu Bakar nunjuk. Siapa yang menjenguk orang sakit, ya nunjuk. Nggak ada. Siapa yang menyolatkan orang hari ini, dia semua gitu loh. Jadi kata dia, Abu Bakar ini termasuk orang yang masuk dari pintu mana saja, gitu loh, surga. Ya, kita masuk dari pintu sholat aja udah bagus kan, kita begitu. Ya, ini hadis Sahih Al-Bukhari ya. Dan 4 hari sebelum wafat, pada hari Kamis, 4 hari sebelum Rasulullah SAW wafat, dia berkata pada saat sakitnya sangat parah, kemarilah kalian, aku tuliskan untuk kalian sebuah pesan yang kalian tidak akan tersesat setelahnya. Pada saat itu ada beberapa sesepuh sahabat di rumah. Beliau diantaranya adalah Umar. Umar berkata, sesungguhnya rasa sakit telah mempengaruhi kesadaran Rasulullah SAW. Kalian telah memiliki Al-Quran, maka cukuplah Al-Quran bagi kalian. Maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah beliau. Di antara mereka ada yang berkata, mendekatlah kalian agar Rasulullah SAW menuliskan pesannya untuk kalian. Dan di antara mereka ada yang berkata seperti perkataan Umar, ketika mereka semakin gaduh dan semakin ramai berselisih, Rasulullah SAW berkata, pergilah kalian dariku. Diusir ya.
pada hari itu Rasulullah SAW mewasiatkan 3 perkara, yaitu berwasiat untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik dari Jazirah Arab, dan berwasiat untuk memberikan penghargaan kepada para utusan sebagaimana yang telah beliau berikan kepada mereka sebelumnya. Sedangkan wasiat yang ketiga, periwayat hadis itu lupa, barangkali wasiat tersebut adalah wasiat untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, atau pengirim tentara Usamah, atau wasiatnya dalam sabda beliau, jagalah sholat dan budak-budak kalian. Ini yang menerima wasiat lupa itu. Kira-kira doang ya gitu kan. Walaupun penyakit yang diderita Nabi SAW sangat parah, akan tetapi beliau masih sempat menunaikan semua sholatnya bersama jemaah para sahabatnya hingga hari itu, yakni hari Kamis, 4 hari sebelum wafat. Dan pada hari itu Rasulullah SAW telah menunaikan sholat maghrib bersama mereka. Pada saat itu beliau membaca wal mursalat urfa, ya. Ini ada di juz ke-29 ya. Pada waktu Isya, sakit Rasulullah SAW semakin parah hingga beliau tidak bisa ke masjid. Aisyah berkata, Rasulullah SAW bertanya, apakah orang-orang yang menunaikan sholat? Kami menjawab, belum wahai Rasulullah, akan tetapi mereka menunggumu. Beliau berkata, siapkanlah untukku air di bejana. Kami pun melaksanakannya. Kemudian Rasulullah SAW mandi. Ketika hendak bangkit beliau pingsan, dan tak lama kemudian beliau sadar dan bertanya, apakah orang-orang telah menunaikan sholat? Maka terjadilah untuk kedua dan ketiga kalinya yang terjadi sebelumnya, yakni mandi kemudian pingsan ketika hendak bangkit. Beliau memerintahkan agar Abu Bakar menjadi imam pada hari-hari tersebut. Abu Bakar mulai sholat bersama mereka. Pada hari-hari itu Abu Bakar telah menjadi imam sebanyak 17 kali waktu sholat selama hidup Rasulullah SAW, yaitu sholat Isya pada hari Kamis, sholat subuh pada hari Senin, dan 15 waktu sholat yang lainnya di antara hari-hari tersebut. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha telah meminta kepada Nabi SAW 3 atau 4 kali untuk memberhentikan Abu Bakar menjadi imam, supaya orang-orang tidak merasa pesimis dengannya. Akan tetapi beliau menolaknya dan berkata, sesungguhnya kalian seperti wanita-wanita yang merayu Yusuf. Suruhlah Abu Bakar untuk tetap sholat bersama orang-orang sebagai imam. Aisyah kan minta sama ini jangan Abu Bakar gitu loh, supaya para sahabat yakin Rasulullah sehat gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, Abu Bakar itu nggak bisa menjaharkan bacaan, dia suka nangis dengan Al-Quran itu gitu loh. Itu makanya minta diganti aja, tapi Nabi mah nggak menolak gitu. Kalian seperti wanita-wanita di zamannya Yusuf ganteng gitu kan, merayu-rayu kan gitu. Kemudian 2 hari sebelum wafat pada hari Sabtu atau hari Ahad, Nabi SAW merasakan penyakitnya pada dirinya berkurang. Beliau keluar dengan dipapah 2 orang untuk menunaikan sholat zuhur, sedangkan Abu Bakar tengah melakukan sholat bersama para sahabat sebagai imam. Ketika Abu Bakar melihatnya, ia bergerak mundur. Rasulullah SAW memberi isyarat dengan kepalanya agar dia tidak mundur. Beliau berkata, duduklah saya di samping Abu Bakar. Kemudian mereka berdua mendudukkan Rasulullah SAW di sebelah kiri, sehingga Abu Bakar mengikuti sholat Rasulullah SAW dan memperdengarkan takbir Rasulullah SAW kepada para jemaahnya. Ini dalil ya. Jadi kalau Nabi di kanan di kiri di Rasulullah, berarti imamnya misalnya saya nih jadi imam, makmum tuh harusnya di kanan, nggak boleh di kiri gitu. Nah ini Nabi kan adanya di adanya di sebelah kiri, dia ada duduknya sebelah kiri tadi ya. Tadi sahabat imam berkata ya, beliau duduk
di samping Abu Bakar. Kemudian mereka berdua menundukkan Rasulullah SAW di sebelah kiri, sehingga Abu Bakar mengikuti sholat Rasulullah dan memperdengarkan takbir Rasulullah SAW kepada para jemaah. Ya. Jadi sebenarnya imamnya ya Nabi gitu kan. Ya, maksudnya Nabi, dia nggak mau menduluin Nabi ya kan. Jadi begitu dia takbir kenceng. Gitu. Ini hadis ya riwayat Al-Bukhari ya. Kemudian sehari sebelum wafat, pada Ahad, sehari sebelumnya Nabi SAW wafat, beliau memerdekakan budak-budaknya dan bersedekah dengan 6 atau 7 dinar yang dimilikinya, serta memberikan senjata-senjata kepada kaum muslimin di malam harinya. Aisyah membawa lampunya kepada seorang tetangga perempuan. Aisyah berkata kepada perempuan tersebut, "Berikanlah kepada kami sedikit dari minyak yang kamu miliki pada lampu kami ini." Baju besi beliau pada saat itu masih digadaikan kepada orang Yahudi dengan harga 30 sok gandum. Berarti udah nggak punya harta Nabi. Kalau kita mati masih ninggalin harta banyak, dia nggak ada. Punya utang lagi, ya kan? Bukan utang itu, udah gadai kok. Bukan utang kalau gadai. Iya, ya gitu ya. Dia gadai, akhirnya ditebusi gitu sama sahabat ya kan. Usman kalau nggak salah yang sebutnya. Bayangin ya orang itu kan. Berarti dia benar-benar nggak ada tanggung jawab lagi harta kepada Allah. Kalau kita masih ada tuh. Makanya orang kaya itu belakangan tuh. Terus tanya dulu harta dari mana, dikemanain kan gitu. Iya. Makanya orang nggak punya harta beruntung sebenarnya dia kan gitu. Nggak banyak pertanyaan tentang harta. Orang banyak hartanya beli ada perusahaan bermanfaat. Dari mana lu? Sedekah enggak lu? Zakat enggak lu? Kan gitu. Lama. Kalau harta dikasih anak, ya enggak punya harta. Masih dong harta itu waris namanya kan, dikasih anak kan gitu. Kalau dimanfaatin untuk anak untuk kebaikan pahala. Ya kan? Gitu. Enggak, artinya bukannya Islam tuh ngajarin enggak boleh punya harta. Itu boleh. Ya kalau kita punya rumah 1, 2 atau 3 ya buat anak kita nggak apa-apa, bagus. Mereka nggak susah-susah kan. Kalau kita dulu kan orang tua saya nggak nyediain harta. Ini sekolah gitu ya. Artinya iya, itu aja ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Apa yang benar datang dari Allah, apa yang salah datang dari diri saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.